Rencana AJ Lee lawan Becky Lynch di WrestleMania. Finn Balor ingin The Demon kembali lagi. Gelar WWE tiba-tiba dilepas di tengah ring. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Rencana AJ Lee lawan Becky Lynch di WrestleMania. Udah beberapa bulan nih kita nggak lihat batang hidungnya AJ Lee, apalagi setelah aksi perdananya di War Games bulan November lalu. Tapi tenang, kayaknya WWE udah nyiapin rencana gede buat mantan Divas Champion ini di WrestleMania nanti. Sejak comebacknya tahun lalu, AJ emang baru main di beberapa pertandingan aja. Doi bakal lanjutin alur cerita yang sama di tahun 2026 ini. Kalau kalian ingat, AJ Lee itu urusannya selalu sama Becky Lynch di 2 pertandingan terakhirnya. Nah, kabarnya perseteruan mereka bakal lanjut lagi di Royal Rumble yang ujung-ujungnya bakal bawa mereka tanding 1 lawan 1 di WrestleMania 42. Lucunya, Becky kan emang alasan kenapa AJ akhirnya mau balik lagi ke WWE setelah absen 10 tahun. Jadi bikin pertandingan besar buat mereka berdua di WrestleMania ya emang pilihan yang paling masuk akal banget. Mungkin kalau AJ Lee balik sebagai pegulat full time, WWE bakal kewalahan buat narik ulur ceritanya sama Becky biar awet sampai bulan April. Soalnya kan itu hampir setahun. Tapi untungnya, karena AJ cuma muncul sesekali, Becky jadi punya ruang buat lanjutin ceritanya sendiri di Raw. Oh ya, ada gosip juga kalau Seth Rollins bakal balik pas dekat-dekat WrestleMania. Ini bisa jadi momen buat si Empang sama AJ Lee buat reuni lagi di layar kaca. Pas banget buat manasin suasana sebelum AJ lawan Becky nanti. Menurut kalian, apakah kalian pengen AJ Lee lawan Becky Lynch di WrestleMania? Komen di bawah. Finn Balor ingin The Demon kembali lagi. Finn Balor emang gak ada matinya. Salah satu superstar paling berpengalaman yang tiap minggu selalu muncul. Prestasi The Prince ini emang gila banget, mau itu di WWE atau di luar. Baru-baru ini, Doi jadi tamu di podcastnya Cody Rhodes, What Do You Wanna Talk About, dan ditanya soal karakter The Demon. Dulu pas di NXT, kalau Balor udah jadi The Demon, itu udah kayak spoiler kalau dia pasti menang. Kecuali pas dikalahin sama Samoa Joe sih. Finn ngaku kalau dia pengen banget bawa balik karakter itu, tapi ada syaratnya. Dia mau dikasih kebebasan kreatif. Dia ngerasa pas di NXT dia dapat kebebasan itu, tapi pas di main roster malah beda ceritanya. Dia bilang, cara perusahaan ngebooking dan nampilin karakter itu menurutku kurang efektif. Terus orang-orang jadi bingung, kenapa malam ini jadi Finn, besoknya jadi Demon. Malah ada yang kecewa kalau aku nggak jadi Demon. Aku pengen banget balik ke karakter itu, tapi aku pengen lebih megang kontrol kreatifnya. Soalnya aku ngerasa itu hilang pas aku di main roster. Kita lihat aja nanti apa dia bakal masuk ke perebutan gelar juara dunia lagi. Secara kan persaingannya ketat banget. Tapi yang jelas WWE udah bikin fans semangat lewat kode-kode kalau The Prince bakal dapat dorongan besar tahun ini. Menurut kalian, apakah Finn Balor bisa masuk ke skena perebutan juara dunia? Komen di bawah. Gelar WWE tiba-tiba dilepas di tengah ring. Kemarin WWE resmi ngasih pengumuman soal salah satu gelar juara utama mereka. Pas banget sekarang mereka lagi di tengah perjalanan menuju Royal Rumble 2026 yang bakal diadain di Arab Saudi. Kejadiannya pas acara New Year's Evil 2026 kemarin, WWE berhasil ngalahin Leon Slater buat mertahanin sabuk NXT Championship-nya. Tapi anehnya setelah menang, pegulat umur 27 tahun itu malah kayak ngelepas gelarnya gitu aja dan ninggalin sabuknya di tengah ring. Pihak WWE pun langsung gercep lewat media sosial mereka dan konfirmasi kalau emang bener Obafemi resmi melepas gelar NXT Championship-nya. Padahal Obafemi ini sejak gabung tahun 2021 udah dominan banget di NXT. Doi sempat megang sabuk NXT 2 kali dan pernah jadi North American Champion juga. Menurut kalian, apakah Obafemi lebih cocok di Raw atau SmackDown nih? Komen di bawah. Reaksi si Empang ke backlash ending pertandingan terakhir John Cena. Ingat gak sih pas John Cena kalah gara-gara tap out di pertandingan terakhirnya di Saturday Night Main Event? Banyak fans yang hancur hatinya. Bukan cuma karena Cena kalah, tapi karena dia menyerah. Nah,
World Heavyweight Champion kita, CM Punk, ngerasa fans itu lebay alias berlebihan. Pas diwawancara di podcast My Mom's Basement, Punk bilang, beberapa orang mungkin nggak paham apa yang mereka tonton, tapi kalau kalian nggak suka, ya aku ngerti sih. Tapi kalau sampai dijadiin kepribadian dan ngomongin itu terus-terusan tiap hari, kayaknya agak kurang sehat ya mentalnya. Punk bilang kalau seandainya Cena menang, fans pasti tetap bakal marah dan endingnya bakal nggak diomongin lagi. Dia malah bandingin momen itu sama film The Empire Strikes Back. Katanya kita masih ngomongin soal ending itu. Senyumnya pas dia nge-tap. Momen ya ampun, orang yang bilang jangan nyerah malah menyerah. Apa bener gitu? Semua orang ngerasa jadi ahli. Padahal menurutku itu keren banget. Cena sendiri juga udah buka suara. Dia pengen fans ngelihat momen terakhirnya di ring itu kayak luka emosional dan sebagai momen dia pergi dengan tenang. Menurut kalian, apakah ending pertandingan terakhir John Cena itu keren banget? Komen di bawah. CM Punk ternyata sehat dan tidak cedera. Masih soal CM Punk, ingat kan kemarin di Raw dia sukses mertahanin gelarnya lawan Bron Breakker di episode spesial setahun Raw di Netflix. Nah, sempat ada gosip kalau Punk kena gegar otak dan harus masuk protokol kesehatan. Tapi gosip itu salah total. Klaim yang bilang Punk kena gegar otak itu ternyata nggak benar. Buktinya, Punk tetap ikut acara media seharian penuh di New York dari pagi buta. Biasanya kalau WWE khawatir soal kesehatan pemainnya, mereka nggak bakal bolehin pegulatnya sibuk sana-sini kayak gitu. Lagian, Punk sekarang lagi sibuk promo film barunya yang judulnya Night Patrol yang bakal tayang di bioskop dan sadar tanggal 16 Januari nanti. Jadi, Punk aman-aman aja ya guys. Menurut kalian, apakah CM Punk akan lebih fokus ke Hollywood ke depannya? Komen di bawah. EZDM ingin lawan Becky Lynch di WrestleMania. EZDM baru aja ngalahin Tia Hell buat jadi NXT Women's North American Champion yang baru di New Year's Evil. Pas diwawancara di Busted Open Radio, Izzy bilang kalau Becky Lynch adalah lawan impiannya di WrestleMania. Kata Izzy, susah sih milihnya, tapi hatiku bilang Becky Lynch. Aku ngerasa dia bisa bikin cerita dari apa aja. Dia pasti bakal ngetes aku banget pas adu mic. Aku pengen banget sebelum main di WrestleMania, kita adu bacot dulu buat lihat seberapa jauh aku bisa ngimbangin dia. Becky itu keren banget, dia benar-benar the man. Becky sendiri emang lagi di puncaknya setelah menangin Women's Intercontinental Championship buat kedua kalinya dengan ngalahin Maxine Dupri. Wah, seru nih kalau beneran kejadian si juara NXT North American lawan si juara Intercontinental. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat EZDM lawan Becky Lynch di WrestleMania? Komen di bawah. Pacar Damian Priest dikabarkan naik ke main roster. Kabar buat kalian yang ngikutin NXT, kayaknya tim promosi WWE lagi nggak ada istirahatnya nih. Ada satu lagi nama bintang NXT yang katanya lagi diomongin buat naik kelas ke main roster. Lola Vice kabarnya lagi masuk dalam diskusi buat segera di call up. Tapi jujur aja, info soal naik kelasnya Lola ini masih minim banget. Kita belum tahu dia bakal ditaruh di Raw atau SmackDown. Soalnya selama ini dia emang belum pernah muncul di acara utama WWE. Jadwal pastinya kapan dia bakal naik juga masih rahasia banget. Dari sisi kreatif pun, Lola nggak punya hubungan cerita yang kuat sama orang-orang di main roster. Soalnya selama di NXT, dia lebih sering bareng EZDM atau talenta dari AAA kayak Fabia Pace. Lola Vice ini emang belum pernah dapat sabuk sama sekali di NXT, padahal sering banget dapat kesempatan. Tapi ya jangan salah, statistik ini bukan berarti dia bakal gagal. Lihat aja kayak Les Legend, dia juga pernah juara di NXT, tapi sekarang sukses banget jadi partner timnya Nia Jax di SmackDown. Menurut kalian, apakah Lola Vice udah pantas dinaikkan ke main roster? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.